Oke. Terus tuh, pertama kita buat file dulu seperti biasa. Index HTML. Ya, setelah itu kita buat struktur sederhana. Apa nih? Ada apa ini? Add. Lalu ada body. Ini kita isi title mungkin, terus hari 3. Ini kenapa kerasa ngelag banget ya? Show preview. Oke. Harus kita buat tulisan dulu. Hello world. Oke, masuk. Pada kesempatan kali ini kita bakalan coba bahas display ya, display, margin sama padding. Nah, kita buat 2 div dulu. Div 1, div 1. Lalu ini div 2. Terus kita kasih head-nya. Oke, kita konekin dulu ya ke CSS. Kita kasih kelas. Kenapa ya? Div 1. Copy ini ke sini. Ini div 2. Kita connect di sini. Link. Buat folder file baru. Style.css. PS nggak sih? Kita coba dulu. Misalnya titik div 1. Kita kasih head. Kenapa ngelag banget ya? 300 pixel, terus width-nya juga sama. 300 pixel. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, kita kasih background color warna merah. Terlalu terang. Terus kita buat lagi satu lagi. Itu div 2-nya. Kita kasih width-nya 200. Width-nya 200. 200. Oke. Nah, div ini bawaannya atau defaultnya itu displaynya dia adalah blok. Kenapa kita bisa tahu kalau ini displaynya blok? Karena ketika kita membuat 2 div, otomatis div ini 2 ke bawah nih. Kurang lebih kalau di CSS dia kayak gini. Display block. Kita copy. Jadi dua-duanya sama nih. Sama-sama display block. Maka otomatis dia bakal ke posisinya atas bawah kayak gini. Lalu gimana kalau kita mau buat yang inline? Oke, kita kasih contoh. Misalnya kita punya P, punya span. Misalnya ini teks 1. Kita copy lagi span. Ini teks 2. Kenapa ngelag banget? Ya. Kenapa nih? Oke. Sejarah dulu. PR. Bentar ya. Kenapa ngelag banget ya? Bentar. Banyak banget. Bentar. Oh, ini kali ini.
apa gimana. Nah, kalau span ini itu dia display defaultnya adalah inline. Karena kalau kita bikin dua tag-nya, maka otomatis bakal ke samping nih kayak gini. Nah, kasih dia dulu sebuah kelas dulu. Contoh yaitu span 1, lalu span 2. Di sini kita coba lihat dulu span 1, kita kasih background color. Ini adalah green. Oke, terus kita copy aja. Sorry, alt di bawah. Oke, span 2, background colornya adalah yellow misalnya. Oke, ini kita mau coba jelasin perbedaan displaynya block sama inline dulu ya. Nah, kalau block itu dia kita bisa kasih dia height maupun width, itu yang pertama. Terus kalau kita punya dua yang display block itu otomatis bentukannya bakal ke bawah kayak gini. Bentukannya bakal ke bawah kayak gini. Sedangkan inline kalau kita punya dua gini, itu dia bakal ke samping otomatis. Dan juga kalau inline itu width dan height-nya nggak bisa diatur. Misalnya kita kasih 200 pixel. Nah, nggak ngaruh apa-apa nih. Terus gimana caranya supaya kalau misalnya kita mau ngasih width ini jadi lebih lebar gitu. Caranya kita tambahkan lagi di sini properti display. Display yaitu inline block. Nah, kalau dikasihnya inline block, baru dia bisa diinisiasi buat width dan juga height-nya. Height-nya 100 pixel. Yang ini kalau kita kasih height dan juga width, ini si width, dia nggak bakal ngaruh nih karena displaynya adalah inline. Oke, untuk dua display dulu ini, dia dua display dulu. Ada pertanyaan nggak terkait display block, inline block sama inline? Mana gimana? Pertanyaan? Aman, oke. Lanjut berarti nih kalau aman. Gimana yang lain aman juga? Aman kah? Oke, oke. Lanjut berarti ya kalau aman. Oke. Kita bahas margin sama padding berarti ya. Materinya sedikit doang nih kayaknya malam ini. Nah, lupa buka Figma lagi. Tapi guys ini kenapa nggak coba? Bentar ya sebentar. Baik banget bro. Nah,
Aku mau coba jelasin dulu sedikit tentang margin dan juga padding. Ya, misalnya kita punya dua div ya, kayak tadi kita punya dua div. Ini misalnya warnanya warna warna merah, terus yang ini warna oke. Nah, margin ini gampangnya atau mudahnya itu kita adalah ini nih, jarak antara ini nih, jarak antara dua komponen ini. Jarak di antara mereka ini atau ini yang kita garis ini. Gariskan, gariskan ini. Nah, ini dua garis ini itu adalah margin. Mudahnya gitu ya. Dua garis ini atau dua jarak ini itu namanya margin. Kira-kira nih, ini margin apa? Margin kanan atau margin kiri nih kira-kira? Ada yang mau jawab mungkin? Margin kanan atau margin kiri nih? Gimana gimana Kak? Nggak jelas tadi. Ini margin kanan apa margin kiri nih kira-kira? Yuk, yuk, kira-kira margin kanan, margin kiri nih. Kanan, oke. Yang lain? Yuk, kira-kira margin kanan apa margin kiri nih? Kanan dan kanan dari kiri, kiri dari kanan. Oke. Gimana lagi, gimana lagi? Oke, oke. Oh, iya. Betul ya. Jadi ini sebenarnya nggak salah. Mau dibilang margin kanan juga nggak salah. Dibilang margin kiri juga nggak salah. Dan tinggal nyesuaiin aja posisinya. Kalau yang dikasih marginnya itu adalah si div yang ini, div yang biru ini, itu berarti dia makanya margin kanan. Nah, sedangkan kalau yang ini, yang merah, itu berarti margin kiri. Nah, kurang lebih nanti codingannya kayak gini. Kalau di CSS, lebih kayak gini. Betul banget. Ya, paris. Karena div biru gitu ya. Div biru. Itu margin right-nya adalah misalnya kita kasihnya 20 pixel. Nah, ini juga benar. Ini kalau kita mau ngasihnya di box yang biru. Kalau kita mau ngasihnya di box yang biru, maka kayak gini bentukannya. Nah, kalau kita mau stylingnya di yang merah, tinggal kita ganti aja arahnya. Jadi margin left. Itu guys. Jadi margin itu bisa dibilang atau mudahnya jarak antara dua elemen. Jarak antara dua elemen. Sedangkan padding, coba padding. Padding.
Lihat satu dulu, sebentar. Nah, jadi padding itu mudahnya ya. Mudahnya itu adalah jarak dari parent ini kita sebut parentnya, orang tuanya, jarak parent ini terhadap anaknya. Nah, contoh, misalnya kita nggak kasih mereka padding, nah berarti adanya di sini. Nah, misalnya kita kasih padding kiri, nah, berarti si orang tua ini yang merah ya, orang tua ini mendorong anaknya, mendorong anaknya 10 10 tekanan gitu. 10 tekanan. Nah, katanya tadi margin padding kiri. Berarti dia didorong dari kiri. Kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Misalnya segini. Berarti orang tua ini ngasih padding terhadap anak-anaknya sebesar ini. Misalnya ini 20 pixel gitu. Berarti sebesar 20 pixel. Misalnya dia pengen lagi nih supaya anaknya ini ke bawahannya lagi. Berarti ditambahinlah padding top atau padding atas sebanyak misalnya 30 atau 50. Kurang lebih gambaran singkatnya, padding dan margin itu kayak gitu. Jadi kalau padding itu parent terhadap anaknya kurang lebih. Lalu kalau margin itu terhadap dua elemen yang berbeda. Sebenarnya ini juga bisa kalau mau dibikin jadi margin, tapi kita nulis CSS-nya di sini. Kita coba contohin dulu. Misalnya gini, misalnya kita maunya pakai padding gitu kan. Kalau kita maunya pakai padding, berarti div merah, merah, padding left, misalnya padding leftnya aja 10 pixel gitu. Nah, nanti penulisannya kalau kita mau ngasihnya padding itu kayak gini teman-teman. Jadi nantinya kayak gini. Kalau kita cuma kasih padding left 10, nah terus bisa nggak kalau maunya pakai margin aja gitu, nggak mau nulis padding misalnya, bisa, tapi yang kita kasih margin itu adalah div yang warna abu-abu. Jadi div abu itu margin left sebesar 10 pixel. Ini hasilnya nanti bakal sama aja nggak? Bakal sama. Kita coba aja langsung ya. Misalnya tulisan div ini, kita buat div lagi deh. Kita buat div di dalam div ya. Kita buat div 1 strip 1. Ada di sini ini 1.1. Oke. Kita kasih dulu background color buat div 1 strip 1. Div 1 strip 1 background color misalnya brown. Kita kasih height-nya misalnya 50 pixel mungkin. Terus width-nya juga sama 50 pixel. Oh, kecilan ya. Nah, misalnya nih aku mau dorong brown ini supaya ke sini, ke bawah sini sedikit. Kira-kira makanya apa nih? Makanya margin atau padding dan taruhnya di mana? Yuk, boleh komen-komen. Open mic boleh. Gimana nih? Gimana? Yuk, mungkin ada yang tahu. Aku mau kasih dia di sini nih.
di sekitaran sini. Yuk, kira-kira gimana? Apakah pakai padding? Apakah pakai margin? Margin top di mana? Di div 1 atau div 1 strip 1 nih? Yuk. Coba-coba, dicoba. Kasih MT di merah atau PT di abu. Kasih MT di merah atau PT di abu. Oke, kita coba ya. Kasih MT di merah. MT misalnya 50. Kebanyakan. 15. Yap, MT di merah atau PT di abu. Oke. Dan ini kenapa nggak ini ya? Ya, pengebak ya. Masa bener guys jawabannya. Betul-betul. Sebenarnya bisa sih harusnya nih. Margin top di sini. Pengebak ya dari sininya ya. Kita harus pengebak nih. Coba kita di sini. Katanya padding PT di abu. Misalnya 15. Nah, sip. Bisa ya. Harusnya bisa guys di sini margin top juga bener. Apa ya? Dia nggak mau. T 20. Ah, bisa kan? Oke, jadi bener ya jawabannya ya. Makasih Kak Sen email, Kak Ramdan sama Kak Arifin udah jawab. Bener ya. Jadi bisa pakai margin top bisa, taruhnya di shieldnya. Oh wait, kok aneh ya? Lu, bentar guys. Ini lo baru tahu loh kalau kayak gitu loh. Lo, sebelumnya ada yang ngalamin gini juga nggak? Atau ini ngebug atau apa ya? Ya nggak. Harusnya kan kalau dikasih margin top kan tetap bisa ya. Kalau ini hari kasih padding, kok aneh ya? Nah, oh iya betul, coba di browser ya. Apa emang kayak gitu ya? Tahu gitu. Coba buka di browser. Hmm. Oke, coba. Kita coba lagi ya. Kita komen dulu. Kita komen juga. Oke. Seharusnya kalau ini dihidupin, harusnya sih yang kedorong, bro. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kenapa nih? Yuk, kira-kira ada yang tahu nggak? Harusnya kan yang kedorong cuma anaknya aja ya. Singkat bulan kabupaten. Oke. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa nih? Aku juga baru tahu juga nih. Tahu aku harusnya bisa, tetap bisa sih dikasih margin top kayak gini. Atau ini memang harus dikasih dulu padding ya? Oh itu. Wow. Coba kasih position relatif. Oke. Kita coba. Position relatif. Oke. Kita padding ngatin dulu. Oke. Sama aja ya. Kenapa ini guys? Aku baru tahu guys kalau bisa kalau kayak gini guys. Harusnya enggak ya? Atau coba dikasih di pairnya.
Yang ngaruh juga. Yuk, yuk, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa nih? Aku baru tahu juga loh. Kalau seharusnya kan bisa ya, ya nggak sih? Oh iya, sama aja. Oke, ada lagi. Ya, ini aku baru tahu juga guys. Harusnya bisa bener guys. Aneh. Hmm. Oh, atau jangan-jangan karena namanya kali ya. Coba kita ganti jadi jangan ada itu misalnya em, merah gitu ya. Merah. Kita save di sini juga. Coba, coba tahu ya. Coba aja. Ngaruh ya. Yop, yop, yop. Oke, pokoknya gitu ya. Harusnya ini bisa sih. Oke, berarti banyak kasih padding top. Nah, oke. Terus misalnya kita coba ya. No, juga padding. Kalau ini harusnya buat ini aja sih, buat body di sini. Tapi siapa tahu aja, kita coba-coba aja. Sama aja guys. Sama aja. Oke, kita lanjut aja lah ya, nggak apa-apa. Jadi kita coba cari-cari lagi. Iya, aneh makanya. Oh, tapi kalau udah dikasih padding, dikasih margin, kayaknya ngefek nih. Oh, ya. Mungkin ada yang tahu guys. Kok baru nemuin kasusnya nih. Oke, intinya kalau margin itu dia jarak terhadap komponen yang lain ya, atau elemen yang lain. Kalau padding itu jarak terhadap anak-anaknya. Kita tes lagi. Misalnya kita mau ini, mau ngasih jarak nih antara di abu-abu ini dengan yang biru nih. Kira-kira pakai apa nih? Abu-abu dan biru ini ya berarti. Ini dan ini. Oke, pakai apa nih kira-kira nih? Yup. MB bisa, MT juga bisa. Oke. Di mana nih kira-kira MT sama MB-nya nih? MB di mana, MT di mana nih? MT di MB abu-abu, MT biru. Oke, kita coba. MB misalnya 20. Kita lihat. Oke, bisa ya. MT di biru. Coba lagi. MT 20. Oke. Sip, sama ya. Hasilnya sama. Oke, kurang lebih itu aja sih kalau untuk positioning. Yang penting marginnya aja kita kita perdalam di margin sama padding. Gimana gimana? Yang baru-baru nih masih ada bingung-bingung nggak tentang margin dan padding ini? Yup. Yang masih bingung-bingung monggo bercerita. Kita kan jelasin yang auto kak. Oke, nanti kita lanjut ke sana kalau udah aman nih. Yuk. Tadi aku mau jelasin yang auto sih. Yuk. Aman nggak nih sejauh ini untuk penjelasan margin dan paddingnya? Aman. Oke. Kalian juga aman ya? Kita lanjut nih. Kita lanjut. Oke. Ada lagi untuk auto itu buat, nah ini contohnya di sini. Kita kasih misalnya margin
auto. Ada ini otomatis box merah ini kanan kirinya akan menyesuaikan nih, akan menyesuaikan. Jadi dia bakal langsung ya bisa dibilang langsung ke center gitu. Kalau dipakein margin auto. Terus gimana kalau kita mau ngetiknya di margin tapi atau bisa dibilang shorthand. Misalnya kita mau bikin gini. Kita mau bikin misalnya margin top itu 50 pixel, lalu margin right itu 40 pixel. Dulu kita lihat, nah, terus ada margin bottom misalnya 30 pixel, terus ada margin left 20 pixel. Nah, kayak gini. Nah, gimana caranya kita mau nulis ini keempatnya? Tapi cuma dalam satu baris. Nah, kan kalau kayak gini kan boros ya jadinya ya. Jadinya kodenya berantakan gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita mau ngasih supaya nggak usah banyak-banyak ini 4 sampai 4 baris. Nah, kita cukup buat margin isian yang pertama itu buat yang top. Kita mengikuti arah jam ya. Koreksi kalau salah ya. Kok dia mengikuti arah jam. Kita misalnya 50 pixel, terus kanannya arah jarum jangan dari atas, lalu ke kanan 40 pixel, lalu ke bawah, atas, kanan, lalu bawah 30 pixel, lalu ke kiri yaitu 20 pixel. Save, kita lihat, ini kita komen. Kalau hasilnya sama, berarti berhasil. Oke, hasilnya sama ya. Nah ini bisa kalian gunakan nih. Kalau 4 kayak gini, kalau kalian menulis 4-4-nya, kalian bisa dalam satu baris. Caranya yang pertama ketika margin, habis itu untuk atas, value untuk atas atau margin top. Lalu yang kedua untuk kanan atau margin right. Yang ketiga untuk bawah atau margin bottom. Dan yang keempat untuk margin kiri atau margin left. Terus gimana kalau misalnya kita mau nulisnya kayak gini. Margin top itu 50 pixel. Oke, 50 pixel. Nah, terus margin bottom itu sama 50 pixel. Sama 50 pixel. Margin right itu 30 pixel. Terus margin left itu 30 pixel. Nah, gimana kalau kita mau nulisnya kayak gini? Nah, kita juga bisa juga nih pakai yang margin tadi. Jadi kita cukup kasih dia dua value aja. Yang pertama itu untuk atas bawah, dan yang kedua itu untuk kanan kiri. Karena atas bawahnya tadi ada 50 pixel, kanan kirinya 30 pixel. Kita save, kita lihat. Kalau ini kita komen, hasilnya bakal sama nih. Hasilnya bakal sama ya. Posisinya akan sama-sama di sini juga. Kalau nggak salah bisa 3 juga. 3. Oh, gue lupa kalau 3. Sana ini kita kasih 10 pixel. Ya. Oke. Mungkin ada yang ingat kalau 3 gimana aja posisinya? Atas, kanan, kiri, bawah gitu ya? Ya nggak? Kalau 3 atas, kanan, kiri, bawah gitu. Atas, kanan, kiri, bawah. Ya. Betul ya? Atas, kanan, kiri, bawah. Oke. Sip. Terkait margin dan padding ini ada pertanyaan nggak? Kalau nambahin padding kan otomatis nambah width dan height. Nah, supaya nggak nambah dari ukuran aslinya harus seperti apa? Oke. Bentar ya. Oke. Kita pakai yang namanya box sizing. Pilih yang border box. Nah, kalau kita pakai yang ini, box sizing border box ini, otomatis nanti
ini apa namanya ukurannya tetap nyesuaiin dengan ini. Kalau syarat margin auto apa bang? Harus display box, display block, display box mah main Grotopia. Syaratnya harus display block. Kalau warna biru mau di sebelah abu-abu gimana kak? Oke, kita coba ya. Warna biru, mau di sebelah abu-abu. Oke, kita coba kasih display inline mungkin ya, display inline block. Display inline block. Oke, kita kasih yang di biru juga, displaynya inline. Apakah bisa? Kita lihat. Tada. Nah, jadi jawabannya kalau mau dikesampingin, itu caranya pakai inline block. Nah, kenapa makanya inline block? Supaya kita tetap bisa atur ukuran width dan height-nya ya, sama kayak tadi ya. Kalau inline kan kita nggak bisa atur width dan height. Nah, kalau inline block itu supaya ke samping dan kita bisa atur width dan juga height-nya. Coba lagi, margin auto, margin 0 auto. Oke. Harusnya dia nyesuai nih. Bentar, kenapa dia nggak nyesuai nih? Kalau inline nggak bisa ya, dia syaratnya harus block ya. Kalau untuk margin auto itu coba deh kita ini dulu. Nah ya, betul. Syaratnya margin auto itu displaynya block. Nggak bisa dia ternyata kalau inline block. Oh kalau mau inline block kalau nggak salah pakai ini deh, kita coba ya. Pakai text align. Text align center. Oh enggak, kalau text align isinya doang ya. Apa align item? Bentar ya. Bisa nggak ya? Kita coba-coba dulu. Oh nggak bisa guys. Ini harus display flex. Nanti kita bahas nih display flex. Biar lebih gampang atur posisinya. Yuk, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi? A sampai Z. Yuk, ada yang mau pertanyaan lagi atau coba-coba lagi? Materi flexbox mending dipisah atau digabung ya? Kalau ada saran dari kalian. Atau kita coba bahas position dulu kali ya. Position. Aku yang bentar, position CSS. Aku tahunya cuma relatif, static, fixed, sama absolute. Ya, static, relatif, fixed, absolute, key. Oke. Sticky. Yuk kita coba ya. Kita bahas, aku bahas yang beberapa yang aku paham aja ya. Ada fixed dan juga sticky. Fixed ini, kalau kalian pernah lihat iklan-iklan tuh, iklan-iklan, kita coba ya. Position, fixed. Kenapa ngelag banget? Nah, kalau kita udah mainin position, ada fixed, ada sticky, sama absolute, itu kita bisa ketik kayak gini, top misalnya. Top, berarti jarak dari atasnya berapa? Misalnya 100 pixel. Otomatis dia bakal kedorong nih 100 pixel. Terus misalnya tambahin lagi left, misalnya 300 pixel. Dorong juga nih. Fixed ini kayak gimana? Oke, kita coba tambahin dulu sebuah teks panjang. Orange 200. Bang ya. Orange 500. Nah, fixed ini
Misalnya di sini kita fixed 100 pixel, top 100 pixel, dan left 300 pixel misalnya ya kan. Nah, otomatis kalau posisinya fixed, dia akan selalu 100 pixel cut dari atas ke bawah dan juga 300 pixel dari kiri ke kanan. Itu kalau posisinya fixed. Nah, ini biasanya dipakai buat kayak modal atau iklan ya. Misalnya kita coba bitnya, kita bikin 100%. Ini kita nggak mau full ya. Misalnya kita atur lagi leftnya jam banyak 100 pixel. So, ini juga bisa nih kalau mau dipakai buat modal tadi kayak terus iklan. Biasanya dia makanya fixer gini. Navbar mungkin bisa juga, tapi biasa navbar sticky. Ini kalau untuk yang positioningnya adalah fixed. Kita coba yang selanjutnya ada sticky. Sticky. Kita coba di abu-abu aja deh. 100%. 100%. Oke, terus ini kan kalau kita scroll dia nggak ngikut ya. Kita coba kasih position sticky. Kita lihat apa perbedaannya. Position sticky. Ini. Kenapa dia nggak mau ya? Oh, sorry. Top. No. Wah, apa browser yang nggak support ya? Ya. Cari dulu, guys. Ada caranya kalau biar nggak yang browsernya nggak support tuh. Ya, oh, parentnya harus blok ya? Oke, oke. Bentar ya. Oh, ini. Sorry, guys. sorry. Ini nih, ada position di sini. Nyangkut. Oke. Sorry, guys, keliru. Ini, kalau sticky. Nah, kalau kayak gini, ini biasanya dipakai di navbar nih. Kalau kalian suka lihat navbar, itu biasanya kayak gini nih navbar. Nah, jadi ketika kita scroll, kita bisa navigasinya dengan mudah nih. Oke. Oh, kita bahas sedikit tentang Z-index ya. Z-index tuh mudahnya, gampangnya atau gampang ya. Kalian anggap kayak tumpukan buku gitu. Kayak tumpukan buku. Nah, misalnya ini kan tulisannya ada di bawahnya ya. Atau gini deh nih. Ini kan yang hijau ada di bawahnya. Nah, gimana nih caranya kita mau kita naikin? Caranya kita kasih Z-index. Nah, di sini Z-index itu misalnya 99. Oh, kalau sticky nggak bisa ya? Sorry. Kita coba bikin ini aja deh. Kita coba bikin div baru deh. Oh, satu lagi. Ada yang kelewatan. Absolute. Ada position absolute. Position absolute ini posisinya bebas ya. Bebas gimana maksudnya? Oke, kita coba di sini deh. Kita relatifin dulu. Relatif. Lalu ini kita aturnya jadi position absolute. Position absolute. Misalnya mau kita kasih topnya tuh 50 pixel. Terus kita kasih leftnya misalnya 200 atau 300 pixel. Nah, dia itu jadi bebas, guys. Itu ngaturnya bebas. Artinya dia kayak terbang-terbangan lah. Ini berguna buat kalau misalnya kayak kasusnya, aduh gimana ya?
Pokoknya nanti ada deh, ada beberapa kasus yang memaksa kalian untuk pakai absolute. Oke. Lagi Z index. Oke, kita coba Z index. Nah, misalnya kita punya satu ini lagi deh, satu div lagi deh. Dalam sini kita buat div lagi. Coba harus warnanya pink. Terus kita copy, kita cut dulu. Pink. Jadi pink. Kita geser sedikit. 20 misalnya. Oke. Nah, ini kan pinknya ada di atas merah ya. Sorry, ada di atas coklat ya. Nah, ini kan pinknya ada di atas coklat. Gimana kalau mau yang coklatnya ini dikatasin gitu? Nah, kita kasih Z index nih. Di coklat apa merah sih? Nah, di sini di merahnya ini kita kasih Z index. Misalnya 1. Nah, otomatis ketuker nih jadinya nih. Si yang merah ada di atas dan yang pink ada di bawah. Kalau mau kita tuker lagi, kita kasih lagi Z indexnya di sini bisa juga. Misalnya jadi 2. Jadi yang Z indexnya paling gede itu yang ada di paling atas gitu. Yang ketiban itu yang Z indexnya paling kecil. Ada pertanyaan terkait position dan juga Z index? Gimana? Ada pertanyaan nggak terkait Z index nih? Z index, positioning, sama display. Ada juga nih, kalau misalnya kita mau syarat absolut bang. Nah, syarat absolut itu parentnya harus relatif, ya nggak sih? Ya. Bentar ya. Position absolut. Oke. Tahu aku kalau positioning itu harus parentnya harus relatif. Ya betul. Jadi dia harus relatif ya parentnya. Oke, kita coba kalau misalnya dia pakai yang lain deh, bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Harusnya dia. Bentar ya. Kalau kita baca di sini, tuh yap. Oh, like fixed. Oh, boleh juga ya. Boleh fixed, boleh itu, boleh relatif. Coba sedikit ya. Aku baru tahu nih kalau bisa fixed juga. Nah, bisa juga. Guys. Penyebarannya harus di luar normal dokumen flow. Penyebarannya harus gini guys. Setahu dia nyesuaiin sama parent ya sih, setahuku ya. Atau enggak ya? Atau coba kita bentar deh. Atau kita coba yang pink ini deh. Yang pink ini kita masukin di tempat yang hijau misalnya. Teks 1 ini. Oke, ya. Coba taruh di sini ya yang pink. Kita coba. Bisa ya? Ini nih, coba ada yang paham nggak? Ya, aku jarang ini sih. Pokoknya aku biasanya kalau mau dibikin absolut, biasanya aku bikin relatif ini parentnya. Ini guys. Pokoknya absolut tuh bayangin aja kayak dia terbang lah. Jadi dia gak gampang diatur gitu.
bebas ngaturnya dan nggak ganggu yang lain juga, kurang lebih kayak gitu. Oke oke, lagi bahas apa lagi nih? Sepi banget guys ini guys. Tumben ya, kok aneh ya, malah nambah sepi. Oke oke. Sip kayaknya materinya juga udah habis buat hari ini. Baru jam 9 ya. Sambil makan bang, sorry. Oke, gak apa-apa. Oke. Aku cuma mau ini sih, aku mau bahas sedikit tentang rencana sih, rencana bikin web. Jadi gini, mau bikin web, tuh. Karena menurutku kebanyakan orang nggak notice sama pin yang ada di sini, ya nggak sih? Kebanyakan notice nggak kali ya sama pin yang di Telegram? Atau kalau ada yang di pin itu muncul notif nggak? Nah iya jarang buka. Apa nggak muncul notif ya? Tapi muncul notif nggak Karamdan? Nah enggak kan? Itu sih. Mungkin itu nggak. Ya kadang aku juga soalnya nggak muncul juga. Nanti kok ini deh, aku masukin bot yang ini nih. Kalau bot yang ini yang mau aja gitu. Jadi yang mau di mention bisa join gitu, bisa garis miringin. Kita itu deh. Kita masukin nih ke botnya. Oh, oke. Ya oke. Kayaknya materinya juga kita udah habis nih. Aku mau bahas sedikit terkait ini sebenarnya. Jadi aku rencana mau buat website, isinya itu yang pertama yang pasti daftar materi ya. Bang ada tabirnya nggak bang? Barangkali ada rezeki dari oke, nanti dibuat ya. Kemarin Kak Panji juga bilang sih. Sip. Nah jadi gini, uh, aku kepikiran khususnya yang bisa ini ya, yang udah bisa main kit. Aku kepikiran buat website. Jadi isinya pokoknya masih terkait ini. Jadi isinya itu kalian tahu Sololearn nggak? Sololearn, aduh, kita ketik aja deh. Sololearn, dalam masalah ini namanya Sololearn. Nah ini Sololearn, Learn to Code. Kalian tahu ini nggak? Atau ada yang pernah main nggak? Ada yang pernah main? Sololearn. Pernah bang kayak free code camp? Iya bisa jadi. Ah benar-benar. Nah jadi aku rencana bareng-bareng nih sama kalian, khususnya yang bisa main Git ya. Karena kita belum sampai materi Git, khususnya bisa main Git. Kalian setuju nggak kalau kita buat web sejenis nggak sejenis sih, maksudnya semirip atau mirip kayak Sololearn. Jadi tetap ada apa namanya basic-basicnya, tapi kita pakai bahasanya Indonesia. Nah, jadi kita bantu teman-teman kita yang kadang kan kalau bahasa Inggris kan walaupun kita translate tetap susah ya di Indonesianya ya enggak. Nah, jadi aku kepikiran kita buat Sololearn tapi versi bahasa Indonesia gitu. Nah itu tapi kita nggak pakai database, jadi kita simpennya di ini teman-teman di apa? Di local storage. Kira-kira masalah nggak ya? Aku kepikirannya gitu sih. Pakai React aja. Kita pakai React aja, tapi oh masalah ya. Kira kalau simpan di local storage nggak apa-apa. Penyimpanannya berapa sih dia? Storage. Iya ya kalau nggak salah ya. Jadi yang disimpan di local storage itu jawabannya doang sebenarnya. Gak bagus ya, atau pakai apa? Ada saran nggak? Ramdan? Atau pakai Firebase ya? Aku belum pernah coba Firebase di React sih. Oh, oke, Firebase ya. Apa perlu kita coba Firebase ya? Oke, ntar aku sambil ngulik-ngulik deh.
MongoDB. Um, aku nggak tahu masalah penyimpanan kayak gini soalnya gitu. Aku biasanya cuma konsum doang. Tapi kalau MongoDB bisa ini terus ya, bisa langsung kayak di apa namanya, kayak di deploy gitu ya. Sumpah guys, aku nggak ngerti. Aku cuma biasa konsum dari BA aja sih. Jadi itu masalah BA gitu. Aman bang, oh, oke. Okay. Jadi mending apa nih, pakai MongoDB atau pakai Firebase nih? Kalau menurut Kak Ramdan, lebih mudah yang mana? MongoDB atau Firebase? Jujur guys, aku belum pernah coba Firebase. Aku taunya MongoDB cuman kayak itu aja sih, kayak SQL gitu kira. Jadi harus pakai bahasa backend enggak juga ya? Nah, jadi nanti rencananya kayak gitu. Jadi nanti di page-nya itu ada quiz. Nah, quiz itu yang tadi, yang kayak solo learn tadi. Terus ada Firebase dibuat. Oke, oke. Terus ada list materinya, ya kan? Terus sama tugas. Nah, jadi ada 3 page penting itu tuh. Yang penting ada 3 page itu. Jadi kalau kalau misalnya mau ngecek lagi, itu tinggal masuk aja ke web yang itu. Tapi pakai hosting gratisan dari Vercel juga masih aman lah ya, harusnya. Ya nggak karam dan. Kalau untuk pakai pribadi-pribadi kayaknya masih aman ya. Nah, tapi untuk nyimpennya ini nih, aku bingung nih. Oh, kalau mau dibilang langsung connect sama React gitu, bisa nggak sih? Jadi nggak perlu bikin. Sebenarnya cuma buat nyimpan ininya doang. Apa namanya? Buat nyimpan jawaban aja sih. Oh bisa kalau Firebase. Kalau MongoDB nggak bisa ya? Iya kalau Firebase aku pernah coba ya bisa bisa benar. Jadi nggak perlu setup. MongoDB harus lewat server. Kayaknya iya. Makanya aku juga mikirnya gitu sih. Ya, ya apa pakai Firebase aja kita ya? Tapi gimana nih? Kalian ada yang tertarik ikut 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 ininya nggak? Projectnya nggak? Lumayan nih kayaknya buat nambah portofolio kita juga nih. Oke oke nggak apa-apa. Ya sambil berjalan sih maksudku memang kalau soalnya kalau kalau apa kalau nunggu sambil apa gimana gimana kalau sambil nunggu react nanti kita bikin soal-soalnya itu numpuk guys maksudku gitu loh ngerti nggak jadi nanti numpuk apa latihan-latihan soalnya terus kuis-kuisnya nanti numpuk tuh nah kalau kita bikin LMS apa ya LMS itu apa LMS ya ini aplikasi belajar iya iya sebenarnya iya 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 betul ya bisa dibilang gitulah bisa dibilang gitu benar-benar ya aku kepikirannya gitu sih jadi nanti ada ya pokoknya mirip-mirip soloran gitulah tapi pakai bahasa Indonesia kira-kira rumit nggak ya kalau menurutku tinggal disamain string aja nggak sih tinggal samain state aja nggak sih jadi kalau if state-nya sama maka checklist gitu gitu nggak sih jadi dibatasin aja di inputannya kotaknya cuma berapa doang biar nggak mablang-mablang gimana gimana atau ada yang punya saran nggak ya iya ya betul betul aku juga udah mikir gitu sih gak rumit tapi banyak-banyak tuh kok aja kalian supaya bantu-bantu apa memikirkan soal juga jadi nanti teman-teman kita yang baru dari nol bisa lebih semangat lagi tuh bisa lebih termotivasi lagi belajarnya lagi ada kuisnya kan ada kuis terus ada grup project nantinya oh, pokoknya pasti pada semangat deh
Soalnya kalau cuma sekedar materi gini, ya nggak ada bedanya sama dokumentasi dan YouTube sebenarnya. Maksudnya biar lebih menarik. Gimana yang bisa yang udah bisa ya basic React. Oke, iya sih, tapi masalahnya aku bingung cara ngeteknya doang nih. Masalahnya takut ada yang enggak apa, tadi juga nggak aktif. Oke, nanti aku coba undang buat, jadi yang mau ke tag ya dia daftar di sana. Ada notifnya tuh, iya, tapi dipanggilin satu-satu masalahnya. Coba lagi ya, add all. Masih bisa nggak ya? Apa udah dikit buat nyambah? Oh bisa nih. Oke, sorry ya yang ke spam. Sorry. Oke. Enggak apa-apa. Nanti kan ada bagian apa namanya? Slicing tuh kan. Nah, itu bisa tuh. Apa memang kita sambil belajar, jadi kita menarik sih kayaknya sih. Next 13. Aku belum coba Next 13. Aku baru coba next yang sebelumnya aja. Kalau udah stop baru pencet ya. Asik nih bikin kuisnya seperti di kuisis asik. Nah, ini nanti ada juga, benar-benar. Enggak, kalau yang kayak kuisis ini nanti kita paling pakai kuisis aja, nggak apa-apa. Kita pakai yang udah ada aja. Tapi kalau yang solo learn, yang mirip solo learn baru kita yang buat. Ya, biar semoga yang ini pada mau bantu ya, pada mau ikut. Nggak mau bikin buat porto. Ya, sekalian kita jadiin porto juga bisa tuh. Oke. Nah kan, Kazes nih kayaknya baru ketek nih. Ya nggak Kazes? Atau emang baru sempat? Sorry guys, kalau spam, sorry. Gas bang Next.js. Tapi apa sih yang dari Next.js 13 ini, apa bedanya dari yang sebelumnya? Jauh nggak bedanya? Aku juga sebelumnya lumayan. Aku sebelumnya juga waktu bikin itu pakainya Next juga sih. Ya enak di ininya juga, di apa, di routingnya. Tinggal gas doang kalau di routingnya. Oke, sepertinya bakal menarik nih. Berubah jauh di layouting, wah, coba lagi nih. Tapi belum ada EP Roots. Waktu bikin project yang itu nggak pakai EP Roots-nya, tapi ada ya. Bang, munculin lorem ipsumnya bagaimana bang? Oke, wait. Ketik lorem 50. Otomatis generate 50 kata. Wah, sorry banget ini kalau nge-spam ini guys. Aduh. Oh kan. Tapi belum ada itu. Kalau Karamel sebelumnya pernah apa suka dipakai Epirutnya? Aku baru nonton sih, belum dicoba di langsung ke ini apa namanya dipakai ya. Oh, aku belum coba tuh, baru nonton di YouTube. Oke, udah nih kayaknya nih, udah semua. Oh, belum ya? Ada waktu buat join.
Project bareng. Aduh, sorry. Project bareng. Akhirnya. Saling dengan dulu. Elias. Oke. Yap, kalau udah mulai rame banget, kita coba diskusi ini lebih lanjut. Tapi aku belum coba Next 13 baru. Iya, makanya lagi lebih bisa dibilang lagi panas-panasnya kali ya. Soalnya banyak banget yang bikin video itu ya terkait Next. Karena aku penasaran juga apa yang bikin beda. Oh, Turbo Pack itu punya ini, punyanya Next satu ini maksudnya. Oh, oke, menarik menarik. Iya katanya cepet banget katanya. Yo yo, mana lagi nih? Duh, sayang nih ngobrolannya kalau diulang-ulang nih. Ini soalnya proyeknya lumayan menarik juga sih, maksudku proyek ini bisa buat ngebantu ini juga yang lain yang baru belajar, cocok lah. Apalagi yang bisa dibilang bahasa Inggrisnya nggak begitu lancar. Mau buat apa ini, Fat? Projectnya? Ini mau buat jadi gini. Oke, tar dulu ya, nanggung nanggung. 35 deh, 35 deh. Kok nggak ada yang mau join ya dari 200-an orang. Yang join cuma belasan ya. Jadi kita ini Kak mau buat project kurang lebih kayak ini, kayak solo learn. Solo learn. Pernah ini nggak main solo learn nggak? Apa Solo itu? Dengar. Belum pernah. kayak gini nih. Coba ya. Coba-coba nih. Solo learn. Atau free code camp ya. W3 School juga ada ya latihan kayak gini ya. W3 School. Nah, misalnya kayak gini. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi ada nggak mesti PG sih sebenarnya. Kalau yang ada di pikiranku malah kayak ini, kayak kayak apa namanya? Kayak ngoding-ngoding gitu. Sebentar. Mana ya? Ah, ini sekali. Coba dulu. Tapi menurutku kalau bikin web komputer gitu rada rumit, butuh server yang jadi guys. Maksudnya gini sih. Jadi um, misalnya kita punya soal gitu kan. Kayak yang kemarin deh, form Google Form itu. Misalnya buatlah sebuah tag image ini bisa nampilin gambar yang SRC-nya ini image.jpg. Kita cuma ngasihnya beberapa blok doang nih atau beberapa maksimal inputannya. Jadi
logikanya kita cuman nyamain aja tuh. Kita cuma nyamain state doang. Tapi nanti jadinya bakal banyak state ya? Atau gimana? Atau ada yang bingung-bingung ya tentang project yang dimaksud? Isinya pertanyaan interview kerja. Boleh tuh. Bener. Bisa. Bener. Jadi soalnya kita bagi juga tuh. Ada yang buat khususnya yang tadi ya, yang pemula itu. Kayak misalnya tag buat ngebuat paragraf apa gitu kan. Nanti dia ketik sendiri gitu. Ya betul. Kita tinggal nonton channel India terus yang bangun Indo. Nah itu. Betul sekali. Gimana? Ada yang bingung lagi nggak tentang proyeknya? Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti di proyeknya itu kurang lebih misalnya ada ini apa namanya ada 3 page gitu kan. Misalnya page yang pertama itu buat tutorialnya, ya kan, tutorial HTML. Terus yang kedua itu buat masukin kuisnya. Kuisnya tadi yang kayak solo learn itu. Terus yang ketiga, lupa yang ketiga tadi apa ya? Ada yang inget nggak? Ada yang inget nggak? Aku jadi lupa tiba-tiba. Ketiga itu tugas ya, tugas. Jadi page yang pertama itu tutorial. Nah, page yang kedua itu quiz, sejenis solo learn. Terus yang ketiga itu tugas. Wah, kalau tugas ini ya, kalau tugas lumayan berat ya. Oh, tugasnya di-upload via form aja. Atau bisa nggak ya connect dari form ke ini? Dari Google Form ke web? Bisa itu. Iya. Itu, Fat. Nah, betul tuh. Jadi itu nanti buat yang page ketiganya tuh. Gimana? Menarik nggak? Mau kita coba kerjakan nggak? Boleh. Pakai React ya? Atau pakai Next tuh tadi kata Karamdan? Pakai React aja. Itu lumayan juga tuh buat nambah portofolio kita. Jadi ngerjainnya kalau ada waktu luang aja, kalau ada waktu luang. Ini mau dikasih backend nggak, Fat? Nah, gimana? Ada yang mau jadi backendnya nggak? Tapi nanti yang di-save ke backend tuh apa aja ya? Nah, aku kepikirannya soalnya pakai ini sih, kayak local storage. Tapi berat tadi kata Karamdan ya, kalau pakai local storage. Oh, mau pakai local storage. Kalau pakai local storage kira-kira ini nggak ya? Satu akun, maksudnya? Jadi kan kalau pakai local storage kan ini kan maksudnya apa namanya? Jadi kita nggak usah bikin database-nya gitu. Tapi nanti kalau browsernya ke reset gimana? Kalau local storage harusnya, kalau preset, nah itu resiko user. Kalau di kelas tapi kan nggak hilang ya. Soalnya dari mana bang? Nah, itulah kenapa aku ajak kalian. Supaya kita mikir bareng-bareng soalnya. Soalnya yang simpel-simpel aja. Yang penting bisa ngelatih tag-tag HTML gitu. Styling CSS dikit-dikit. Iya, bisa dibilang static page, benar. Ya kurang lebih kayak static page lah. Maksudnya nggak terlalu, jadi kita nggak terlalu butuh banyak ini, apa, bisa dibilang nggak
nggak butuh database. Jadi kita kita ketik sendiri gitu soalnya. Iya. Jatuhnya kayak static page bener. Jadi kita cuman perlu nyamain state aja. Gimana gimana? Atau ada masukan nggak? Yop yop, mungkin ada masukan-masukan. Pakai Next aja, plain JS aja aja. Kenapa nih nggak pakai React? Terus kalian, ya sih. Gak apa-apa tapi pakai React aja. Biar ini, biar portonya jadi React. Biar portonya jadi React, guys. Mau config apa nih? Buat config apanya nih? Kira-kira apa? Kira-kira yang bakal jadi masalah nanti apa nih kira-kira? Kalau menurut kayak ginian. Kalau buat kayak ginian kira-kira apa yang jadi masalah? Atau yang jadi problemnya apa kira-kira? Hmm, oke oke. Berarti kita butuh database dong. Ya, kalau memakai React ya. Iya iya betul. Nnex ya. Nah, kan React pakai MySQL aja. Bisa sih, bisa bisa. Cuma bisa Laravel kalau BE. Oh iya, kalau server BE itu dia ini nggak sih? Apa nyalanya 24 jam gitu nggak? Kayak setelah di deploy ya udah gitu. Apa harus disetting dari kita juga? Oh, tergantung server ya. Kalau nggak salah udah berbayar nggak sih? Waktu itu ada yang pernah bilang gitu. Aku gratis pakai VGS. Ya, ya, mungkin ada yang mau jadi backend-nya. Firebase aman sih database plus hosting. Atas gratisnya 1 GB per hari. Lumayan lah ya, 1 GB per hari. Yuk, yuk, yuk. Jadinya gimana nih? Mau dicatat nih. Yuk, yuk, gimana, gimana? Ada masukan lagi nggak? Masukan lagi nih. Kita catat-catat setiap masukan. Ya, ya. Betul-betul. Ya, kalau mau main database kita harus ada backend-nya, guys. Siapa yang di sini mau jadi backend?
Apa nih kita ngerjain projectnya buat rame-rame aja nih. Bareng-bareng aja backendnya. Ah, betul betul. Bareng-bareng. Betul betul betul. Iya, iya iya. Ya kalau mau ada backendnya aja nggak apa-apa bener. Jadi yang ditaruh di backend tuh soal-soalnya ya? Ya enggak? Atau apanya nih yang ditaruh di backend? Soal informasi user, sosmed, buat pamer badge. Wah, itu nextnya aja sih. Kalau mau sejauh itu. Paling kita itu aja dulu tuh. Kita yang penting fokus ke MVP-nya itu aja dulu. Ada apa? Soalnya. Yang buat nambung soalnya aja dulu. Kalau mau sampai ada informasi user, berarti harus loginan ya. Oke, oke. Menarik, menarik. Yang penting ada soal dulu sih. Fokus ke soal-soal. Enaknya pakai apa tuh? Yang bisa bareng-bareng. Oke, boleh tuh. Express. Nanti kalau oke ku ini nih kita buat organizationnya. Nanti kita pakai itu juga apa? Project management dari GitHub biar nggak bentrok-bentrokan. Jadinya ini nih kita nih React sama ini meren tapi nggak pakai M atau gimana nih? Tapi Express tuh ini nggak sih bisa nggak sih kalau nggak pakai Mongo bisa ya? Oh Kak Heri udah coba ya bisa ya? Bisa. Pakai Bisa ya? MySQL bisa. Hmm. Nah ini rame nih asik nih baru nih kalau ngomongin project. Gak apa ini kita buat ngisi waktu ini aja, nggak usah terlalu buru-buru, ngisi waktu luang aja. Iya. Oh iya, oh iya, oh iya betul 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 betul. Iya betul betul betul. Betul. Oke oke. Gimana nih? Oke nggak nih? Atau ada diskusi lagi apa masukan mungkin terkait gambaran proyeknya? Ya saja bang. Oke. Gimana gimana yang lain? Ini dulu. Oke oke benar 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 benar. Oke React jadinya ya. React sama apa tadi? Sama Express ya. Oke. Meren kita pakai meren tapi pakai MySQL. Pakai VT aja bang. Oke siap. Yuk ada masukan lagi masukan lagi. Mau ikut tapi masih belum apa-apa nanti ada slicingnya kita kan bisa slicing. Iya benar kalau pakai cara lama loadingnya benar. Iya ya VT cepet banget ya. Keren loh. Gak apa-apa Kak nanti kita ikut ini aja ikut slicing aja kalau nggak atau ikut desain di Figma nanti kita pakai desain di Figma juga ya kita pakai desain di Figma juga biar nanti tinggal ini aja tinggal diimplement jadi project kita nih nggak bentar oh jangan dong jangan guys aku belum coba TypeScript
Gimana? Atau masih ada yang bingung-bingung terkait flow-nya? Yuk, yuk. Ada yang bingung lagi nggak terkait flow-nya? Kita aku coba gambarin flow-nya deh. Flow dan mockup. Oke. Nanti ya, Pak. Paling itu dulu aja kali ya. Gambarin flow-nya dulu aja kali ya. Flow sama mockup. Biar ada gambaran. Project bareng-bareng kan bisa kita jadiin portofolio juga kan. Buat portofolio. Oke. Yap, betul. Nanti kita pakai manajemen juga tuh di GitHub kan ada manajemen. Manajemen di GitHub. Oke, oke, oke. Ini gimana ya supaya bentar, gimana ya supaya ini semua yang ada di grup kena nih. Takutnya kan ada yang punya pengalaman sama React, mungkin ada masukan atau mau ikut mau ikut serta gitu. Gimana ya biar pada kena ya? Ya memang memang gak digerakin. Gimana gimana? Ada saran nggak? Kalau dicetin satu-satu susah sih. Atau pakai auto apa gitu ya biar kecet satu-satu gitu ya. Channel aja. Gimana caranya? Gimana caranya tuh? Kalau Discord bisa ya, kalau di Discord bisa kan. Kalau di Tele ini nggak tahu nih. Pindah DC, ya bisa sih. Ya kali ya, yang mau ikut project pindah DC aja gitu ya. Adalah benar. Ya gitu aja kali ya, yang mau project ke DC gitu ya. Nanti kita pin tuh di grup Discordnya. Jadi yang mau gabung gabung, monggo. Enggak gitu guys, tenang guys. Kalau DC kita khusus project aja, bagian project aja. Sebenarnya kan tujuan project kita juga kan buat di dalam grup ada grup nested group ya. Enggak, nanti sebenarnya kan tujuan kita buat project juga kan buat ini juga kan, buat yang lain juga, buat yang pemula-pemula juga biar lebih lebih tertarik aja gitu loh, biar lebih asik mentor. Random sekali guys. Ya kurang lebih kayak gitu gambarannya. Kira-kira ada masukan lagi nggak nih? Berarti kita pakai mern jadinya stacknya. Jadi kita gambarkan flow-nya. Untuk awal-awal nggak usah terlalu rumit dulu aja ya. Yang penting ada 3 page. Page pertama buat nampilin list video, ya list materi. Terus yang kedua buat tadi apa namanya soal itu quiz. PR-nya di quiz nih. Terus yang ketiga yang form tadi. Tuh guys, yang di Google Form. Oke.
Plus kalau udah jadi juga bisa buat jadiin kita portofolio tuh. Lumayan. Ya oke. Nanti kita coba pikirkan lagi ya. Nanti kalau ada yang kepikiran buat masukan-masukan langsung aja. Boleh di grup, boleh di PC. Udah ditentukan mau bikin project bareng, judulnya apa? Oh, judulnya apa ya? Iya, judulnya apa ya? Mungkin ada saran. Jadi kalau inti projectnya, oh, aku catat aja kali ya. Kita catat di notepad. Notepad. Agenda. Bilit patah, aduh. Patah. Bisa. Gue masih CPNS nih. Rencana mau bikin agenda terintegrasi sama Android. Wih, keren. Tapi yang pertama tuh kita bakalan buat satu page pertama gitu ya. Page pertama itu isinya list materi. Yang kedua atau page kedua itu quiz mirip solo learn. Terus page ketiga itu apa? Tadi lupa. Tugas ya. Tugas latihan. Oke. Sip. Ada masukan lagi buat kedepannya? Ini future gitu ya. Kedepannya tadi ada profile ya, ada profile. Terus ada batch. Oke, ada apa lagi? Login. Oke, login. Ada lagi? Oh, bisa login pakai Google tuh apa namanya? Oh, out ya. Bisa login pakai Google atau Facebook. Pokoknya pakai media sosial tuh apa namanya? Ya, Sign by Google. Kita catat aja dulu ya. Sign by Google. Lagi. Admin, ya boleh. Buat masukin soalnya ya. Ya enggak? Admin buat masukin soalnya ya. Jadi nanti admin bisa edit sama masukin soal. Nah, itu yang punya kita aja nih. Iya ya. Nggak mungkin semuanya jadi admin ya. Maksudnya masa user jadi admin juga kan? Tinggal lihat jawabannya dia. Oke, terus apa lagi? Sertifikat jangan lupa. Oh iya, boleh. Sertifikat. Oke, lagi. Ini masukkan aja dulu. Masalah jalan apa enggaknya nanti aja, kita lihat nanti. Ada apa lagi nih? Coba cek di detail dulu nih. Yuk. Jadi misalnya kalau ada kurangan pas lagi berjalan, ya betul. Kalau buat ke sosmed bisa post gitu. Oke, bisa post ke forum. Oh ya, ke forum gitu ya. Oke, forum.
Itu aja dulu ya. Apa apa, masukkan aja dulu. Kak send email. Kak send email ini siapa? Minta masuk. Pamer badge. Oke. Pamer badge. Twitter berbayar biar cuan. Itu berbayar. Coba masukin aja dulu. Ada masukan-masukan. Mumpung masih nempel. Kita catat aja berbayar tapi gratis. Gimana? Berbayar tapi gratis ini gimana nih? Berbayar. Oh iya bener ya. Iya ya. Winrar tuh ada tulisan bayar-bayar tapi kagak kagak bisa bayar juga dia kagak peduli ya. Random sekali guys. Bayar sama dengan donasi. Ya ya ada lagi masukan-masukan lagi. Gak apa-apa guys, kali-kali kita buat walaupun belum tentu berjalan tapi kita usahain jalan ya. WD. Bisa lah, bisa. Oke, untuk styling tadi kita belum ini nih, text tag. Ini text tagnya tadi text tag mern pakai Tailwind ya? MySQL Express terus apa lagi? MySQL Express lupa nih. React sama Node. Oke. Buat web semacam learning itu kurang lebih. Ya ada lagi masukkan lagi yang kepikiran. Yuk. Ada lagi nggak? Semoga jalan ya proyeknya ya. Kadang kita suka rencana doang guys. Itu jaringan don. Oke. Mungkin bisa dibuat aplikasi Android. Oke. Jadiin app gitu ya. Jadiin. Lagi. Yup. Ada lagi masukannya mungkin. Apapun guys. Masukannya aneh juga nggak apa-apa guys. Atau bahkan nggak masuk akal juga dicoba aja dulu nggak apa-apa. Bikin aplikasinya nggak bisa diakses. Maksudnya gimana nih?
Habis. Oke, ada lagi. Yuk. Apa ya? Rating materi. Oh iya betul rating. Rating. Oke, mantap. Hapus akun. Oh iya, hapus akun. Akun. Aku ini buat apa? Bang, aku punya latih codingnya di sini. Ada lagi nggak? Fitur sandbox atau compiler. Kita coba masukin aja dulu ya. Ini ribet nggak sih kira-kira bikin kayak gini? Kayaknya iya ya. Tapi nggak ada salahnya sih kalau kita nyoba sebenarnya. Ini nggak sih? VS Code, yang normal aja. Iya, nggak apa. Ini buat ini aja. Masukin aja. Masalah nanti jadi dibuat apa enggak belakangan. Oh, dark mode, ya. Betul. Dark mode. Kayak ada lagi nggak? Iya, biar sesuai selera sih. Nanti ada light mode, ada dark mode. Oh, iya, ada lagi. Menarik nih. Light mode. Soalnya ngakak ada laptop. Oh, soalnya nggak ada laptop. Oh, biasanya pakai apa namanya ini? Kalau di HP itu pakainya editor code. Ada lagi nggak nih masukannya nih? Materi, terus ada kuis, ada tugas ngelatihan. Nah, jadi nanti yang dipin di tele itu biar enak itu aja langsung. Cuman website itu aja, website yang kita buat aja gitu. Semoga proyeknya bisa jalan ya. Yang penting bisa jalan dulu aja proyeknya. Soalnya aku pernah masuk grup, mungkin ada yang masuk juga. Learn FEBE, ya enggak? Ada yang masuk juga enggak? Ada yang dari learn React NBE. Ada yang masuk grup itu enggak? Belum. Belum ya. Nah, itu waktu itu apa namanya? Di grup pernah ada yang ini kan, yang ada yang buat, ada yang bilang, yuk kita bikin project bareng di apa, FE sama BE gabung gitu. Ya udah aku ikut join dong kan, menarik, udah lama banget ini.
Dan nggak tahu, sepertinya nggak ada yang inisiasi atau kenapa jadinya nggak ini deh, nggak apa namanya, nggak jalan grupnya sampai sekarang, jadi sepi. Nanti kita ini sambil saling belajar aja sebenarnya. Oke, atau di sini ada yang pernah buat grup apa, project-project gede nggak, yang ngerasa projectnya gede gitu, buat app apa gitu misalnya, ada nggak project apa gitu, atau apa, project apa gitu yang menarik yang pernah kalian buat? Ada apa, apa-apa, pernah nggak Kak Ramdan buat apa gitu, project apa gitu yang gede, maksudnya yang rumit lah, yang rumit. Projectnya kementerian, boleh, wih, mantap mantap. Gimana tuh, biasanya gimana tuh, gambaran projectnya gimana? Oh alah, kalau pakai React pernahnya apa? Oh, aku kira di situ bahasa pemrograman sendiri gitu. Satu Google Maps. Aku belum pernah nyobain dua-duanya tuh. Soalnya mau daftar harus pakai ini ya. Harus pakai apa namanya? Credit card. Jadi waktu itu makanya leaflet deh. Yang penting bisa lihat map aja. Pandai paling enak. Oh, kita tambahin fitur to do list kali ya di ininya, di di webnya, to do list gitu. Aja lah ya, to do list. Ini kita kayak mau buat grup project dia aja. Yap, yap. Ada lagi nggak nih masukannya nih? Sebelum kita akhiri, guys. Nah, itu aku, yuk, UI library-nya apa enaknya? Aku belum pernah coba pakai UI library sih. Biasanya cuma framework aja. MUI kali ya. MUI. Bacanya gimana, guys? Material itu ya, material UI. Redux saja paling. Soalnya kan biasanya perusahaan pada butuhnya Redux tuh. Nah, itu jadi kita bisa sekalian buat nanti kalau pas kita ngejelasin
Walaupun nantinya simpan state manajemennya, kita tetap pakai Redux aja nggak apa-apa. Maksudnya biar kalau buat perusahaan tuh di portofolionya lebih oke lah. Kita catat dulu ya. Tech stack ini terus CSS framework itu Tailwind, terus apa itu namanya yang tadi? Oh, UI library. Kalau UI library ini buat apa nih? Aku belum pernah coba soalnya. Library. Oke. Ya. State-nya state management to Redux. Oke. Oh, jadi kayak Bootstrap gitu nggak sih? Jadi kayak ininya apa namanya? Langsung jadinya gitu nggak? Atau bukan? Coba kita lihat ya. Material UI. Iya, oh oke oke. Oh, iya iya iya, aku pernah dengar sini. Temanku bilang dia bisa dikawinin sama Tailwind gitu ya. Dia bilangnya bisa dikawinin sama Tailwind. Oh, oke oke. Iya nih lumayan nih kayak gini-gini nih. Ketimbang kita benar-benar buat dari nol itu lumayan ya. Kalau benar-benar buat dari nol, ini kayak gini nih. Oh, berarti ini nanti warna apa variannya bisa kita custom juga ya? Pakai Tailwind cepat. Iya iya. Aku baru kemarin baru nyoba juga menarik juga sih. Jadi kita kayak bisa tinggal sesuaiin warna ya. Wah, makanya keren sih emang Tailwind. Oh, apa ya? Bentar. Oke, siap Kak Panji. Apa ya? Aku lupa. Pokoknya. Oke, oke. Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak nih? Ya, 10, 15 juga nih. Wah, aku harus stop dulu tadinya.